Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 77. Kedua pria itu kaget ketika tiba-tiba muncul Zelin. Yang lebih kaget lagi Koko. Dia tidak tahu jika percakapannya dengan langit didengar Zelin. Aku jadi janda karena kamu, Zelin menuding Koko. Dan kamu sok menjadi pahlawan menyuruhnya, Zelin menunjuk langit, menikah denganku. Lalu memintanya menceraikanku lagi, Zelin menuding mantan suaminya. Apa begitu bencinya kamu sampai memintanya menceraikanku? Teriak Zelin marah. Bukan Zelin, aku tidak pernah membencimu, sahutnya pelan. Aku telah memberikan talak 3 untukmu, dan aku hanya bisa menikahi kamu kembali setelah kamu bercerai. Kalau kamu tidak membenciku, kenapa kamu memintanya menikahiku, lalu memintanya juga menceraikanku? Apa kamu pikir aku piala bergilir? Ujar Zelin marah. Tidak Zelin, kamu bukan membuat keadaan kita semakin membaik, tapi ucapanmu barusan membuatku kecewa dan marah denganmu. Seru Zelin dan berlalu, diikuti Tia dari belakang. Koko tertunduk lemas, dan hal itu membuat langit semakin penasaran dengan penyebab perceraian Koko dan Zelin. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya langit. Koko hanya menggelengkan kepalanya. Kamu memintaku menikahinya, tapi memintaku juga menceraikannya. Lalu jika Zelin sudah bercerai, apa kamu puas? Koko diam sembari menggelengkan kepalanya. Jika aku menikahinya, maka aku pastikan tidak akan menceraikannya, ujar langit dan berlalu meninggalkan Koko yang masih diam mematung. Dia kesal dengan permintaan Koko yang menurutnya tidak bisa diterima akal sehatnya. Sama halnya dengan Zelin, dia kembali meneteskan air mata mengingat ucapan Koko ke langit. Kenapa dia mengharapkan aku bercerai lagi? Teriak Zelin. Sabar ya Lin, mungkin maksud Koko tidak itu. Mungkin dia ada alasan tersendiri, sahut Tia sembari fokus menyetir. Iya, tapi apa maksudnya? Tia mengedihkan bahunya sembari terus berpikir maksud ucapan Koko tadi. Apa mungkin karena talak 3 yang diberikannya kepadamu? Tebak Tia. Zelin memandang sahabatnya. Ini hanya tebakanku saja, belum tentu juga benar, sahut Tia. Mungkin juga dia ingin menikahiku lagi, makanya dia meminta langit menceraikanku. Karena dia yakin hanya langit yang bisa melakukan itu, ujar Zelin. Iya, tapi aku tidak setuju, sahut Tia. Kenapa tidak setuju? Tanya Zelin. Pernikahan bukan sebuah permainan, seminggu menikah bercerai. Beda halnya kalau perceraian karena tidak ada kecocokan satu sama lain. Tapi ini hanya untuk menyatukan kamu dan Koko, jelas Tia. Zelin mendengarkan setiap kata yang diucapkan sahabatnya. Kita wanita, sekali bercerai saja rasanya sudah malu. Dan ini harus bercerai 2 kali. Dan belum tentu juga ketika kamu balik menikah dengan Koko, pernikahan kalian akan bahagia, jelas Tia. Walaupun dia belum sembuh, aku siap menerimanya kembali, sahut Zelin. Jangan gegabah, sebaiknya bicarakan hal ini kepada keluarga. Dan satu yang terpenting, jangan memikirkan kamu dan Koko saja, tapi pikirkan langit. Aku yakin dia bisa melakukan apapun untukmu. Tapi apa kamu tidak memikirkan perasaannya? Zelin diam kembali. Dia dengan membesar hati melepaskanmu menikah dengan Koko. Dan sekarang kamu dan Koko menjadikannya alat untuk menyatukan cinta kalian, ujar Tia lagi. Lalu aku harus bagaimana? Zelin bingung. Pikirkan dengan kepala dingin, bicarakan kepada keluarga. Pasti ada solusi dari ini semua, ujar Tia menasehati sahabatnya. Setelah mengantarkan Tia, Zelin mengemudikan mobilnya kembali ke mansion. Dia terus memikirkan ucapan sahabatnya. Dia melirik bahan bakar mobilnya yang mulai menipis. Duh, kenapa aku tidak isi dulu tadi? Mana masih jauh lagi pom bensin? Gerutunya sembari terus menuju tempat pom bensin berada. Tapi belum sampai di sana, mobilnya keburu berhenti. Ah, sialan, gerutu Zelin sembari memukul setir mobil. Zelin menghubungi mamanya. Ada apa sayang? Sahut mamanya. Mah, mobilku mogok di jalan. Bisa suruh penjaga menjemputku di jalan XX, ujarnya. Baiklah, nanti mama suruh Pak Budi ke sana, sahut mamanya dan menutup panggilan itu. Karena di dalam mobil panas, Zelin memilih untuk menunggu Pak Budi di luar. Dia melihat pohon besar yang tidak jauh darinya. Dia memilih duduk di bawah pohon itu, sembari memikirkan ucapan sahabatnya. Langit yang sedang mengendarai motornya mengenal plat mobil itu.
Dia memberhentikan motornya di belakang mobil itu, sembari mengedarkan pandangannya ke sekeliling jalan. Dia melihat Zelin sedang duduk di bawah pohon. "Jangan melamun," ujar langit membuyarkan lamunan Zelin. Wanita itu menatap langit dengan tatapan tidak suka. "Kenapa kamu mengikutiku?" Zelin berbicara dengan intonasi tinggi. "Aku tidak mengikutimu. Aku kebetulan lewat sini dan melihat ada mobil kamu, jelasnya." "Alasan," sahutnya sinis. "Kamu tahu, kafeku ada di jalan ini," langit mengingatkan Zelin. "Ya sudah, sana pergi," usir Zelin. "Aku ingin menemanimu," sahut langit sembari duduk di samping wanita pujaannya. Zelin beranjak, tapi tangannya dipegang langit. "Duduklah," ujar langit. "Jangan terlalu membenciku, nanti kamu jatuh cinta kepadaku," ujar langit masih memegang tangan Zelin. Terlalu percaya diri, Zelin menepis tangan pria itu dengan kasar. Karena tempat berlindung dari terik matahari hanya pohon itu, jadi Zelin tetap berada di situ, tapi dia memilih untuk berdiri daripada duduk di sebelah pria itu. "Kenapa Koko mengatakan hal seperti itu? Apa kamu mengerti?" tanya langit. "Iya, aku mengerti. Dan aku tidak akan mengatakan kepadamu," sahutnya ketus. "Kenapa dia ingin aku menikahimu dan menceraikanmu setelah seminggu?" tanyanya mengorek informasi dari Zelin. "Apa kamu mencintaiku?" tanya Zelin. "Aku sangat mencintaimu," sahut langit sembari mendekati Zelin. "Apa kamu mau melakukan apapun untukku?" tanya Zelin lagi. "Nyawa pun akan aku berikan kepadamu," sahut langit sembari memegang jari jemari Zelin. "Maukah kamu menikahiku dan menceraikanku setelah seminggu pernikahan?" "Apa?" Langit langsung melepaskan tangannya dari jemari Zelin. "Aku siap melakukan apapun, tapi tidak dengan yang itu," sahut langit kesal. Tidak berapa lama Pak Budi datang bersama dengan dua pria yang berbadan besar. "Apa ada masalah?" tanya Pak Budi yang masih mengingat wajah pria yang pernah menculik Zelin. "Tidak ada, Pak," sahutnya sembari masuk ke dalam mobil lain keluarga rahasia. Zelin dan Pak Budi telah berlalu dan mobilnya akan diurus dua pria itu. Langit melajukan motornya ke ruko. Di sana telah ada Pelangi dan Bima. "Kenapa kakak lama sekali?" tanya Pelangi. Langit hanya meletakkan belanjaannya di atas meja dan menegakkan air putih yang diberikan adiknya. "Tadi kakak bertemu dengan Koko." Mendengar hal itu, Pelangi dan Bima duduk mendekat. "Dia menginginkan kakak untuk menikahi Zelin," ujarnya. "Wah, dia sudah mengaku kalah," sahut Pelangi. "Dia meminta kakak menceraikan Zelin seminggu pernikahan," ujar Langit sembari menghela nafasnya. "Apa?" teriak Bima dan Pelangi. "Kenapa dia meminta kakak menceraikan Zelin?" tanya Pelangi penasaran. "Itu yang sampai sekarang kakak belum tahu. Dan tadi kakak bertemu Zelin di ujung jalan. Mobilnya mogok dan kakak menghampirinya. Dia menanyakan kakak mencintainya apa tidak. Dan mau melakukan seperti yang diutarakan Koko tadi," ceritanya. "Apa-apaan ini?" Pelangi marah. "Mereka seperti bersekongkol untuk mengerjai kamu," ujar Bima. "Aku harus melakukan apa?" tanya Langit bingung. "Tidak melakukan apapun. Kakak seperti diatur mereka. Aku tidak setuju kalau kakak diperalat mereka." "Tidak tahu apa maksudnya, tapi aku tetap tidak setuju," ujar Pelangi tegas. "Tapi kakak sangat mencintainya. Jangan karena cinta kakak jadi bodoh. Sekian lama kakak menunggu Zelin, dan kalaupun kakak menikah dengannya hanya seminggu." Pelangi menggelengkan kepalanya. Yang dikatakan Pelangi benar. Cinta sih cinta, tapi jangan karena cinta mati mau dijadikan budak olehnya, timpal Bima. Sesampai di mansion, Zelin melihat ada mobil kakaknya dan mobil Kevin. "Apa ada acara?" tanyanya ke Pak Budi. "Tidak ada. Nyonya Amel hanya ingin mengundang Dokter Diki dan istrinya untuk makan malam nanti," jelas Pak Budi. Zelin masuk ke dalam rumahnya. Melihat keponakannya berlari ke sana kemari. "Hai Triple Z, di mana Mama?" tanyanya. "Mama ada di kamar sama Oma dan Papa," sahut Zin. Zelin menaiki anak tangga menuju kamar mamanya. "Itu dia," ujar Nyonya Amel sembari menunjuk Zelin yang baru saja masuk ke dalam kamar. "Apa Mama sakit lagi?" tanyanya heran, karena mamanya duduk bersandar di kepala tempat tidur. Zira dan Ziko duduk di pinggir tempat tidur. "Mama sehat sayang. Kakakmu tanya kamu kemana. Kamu panjang umur," sahut mamanya. Zelin naik ke atas tempat tidur dan duduk di samping mamanya. Ziko memilih meninggalkan keluarganya untuk menghampiri Kevin yang ada di taman belakang. "Dapat tempatnya?" tanya mamanya.
Zelin menceritakan di mana dia dan Tia menyewa toko serta uang sewanya juga disebutkannya. Kapan mulai buka? Tanya Zira. Besok kami akan mendesain toko agar menarik konsumen. Setelah pesanan sampai, baru kami buka, jelasnya. Semoga usaha kamu dan Tia lancar ya, ujar mamanya. Zelin menganggukkan kepalanya dengan wajah yang murung. Ada apa? Tanya mamanya. Aku tadi melihat langit dan Koko di tempat parkir. Aku dan Tia menguping pembicaraan mereka. Zelin menceritakan semua yang didengarnya ke mamanya dan Zira. Kenapa dia ingin aku bercerai lagi? Tanyanya. Menurut kakak, karena dia telah memberikan talak 3 kepadamu. Dan dia ingin kembali dengan kamu, tapi dengan syarat kamu menikah lalu bercerai, sahut Zira. Perkataan Koko yang dari tadi membuatnya sebuah teka-teki dapat dijawab Zira. Aku sudah mengatakan hal ini kepada langit, ujarnya pelan. Lalu, apa katanya? Tanya Zira penasaran. Andai kami menikah, dan dia tidak akan menceraikanku, sahutnya. Mana ada orang yang mau pernikahannya gagal, timpal mamanya. Tapi, kalau aku tidak menikah dan tidak bercerai, maka aku dan Koko tidak akan bisa bersatu, sahutnya bingung. Mama tidak setuju. Pernikahan bukan permainan yang seenaknya langsung pisah. Kalau kamu kembali dengan Koko, apa kamu tidak memikirkan perasaan langit? Tanya Zira. Zelin hanya diam. Jangan menyakiti hati seseorang, walaupun kamu tidak mencintainya. Bukan berarti kamu memanfaatkan rasa cintanya kepadamu, ujar Zira menasehati adik iparnya yang mana perkataannya sama dengan Tia. Jika ada pernikahan hanya sekali, tidak ada perceraian lagi. Kalau sampai kamu bercerai lagi, berarti kamu ingin mama sakit lagi, ancam mamanya. Bersambung.